Kelanjutan Bapak Bong Wikong. Sedikit profil narasumber kita hari ini. Bapak Bong Wikong lahir di Singkawang tanggal 22 April 1959. Pemilik toko obat 33 di Singkawang. Pemilik merek hak paten PJ Cakra. PJ Cakra ini dia perusahaan jamu. Dari perusahaan jamu ini dia ada 10 merek kayaknya, 10 macam obat. Ada kapsul, ada yang serbuk, pil, bermacam-macam produk dari jamu-jamuan yang dihasilkan oleh Pak Bong Wikong melalui hak patennya PJ Cakra. Memiliki 1 putra dan 3 putri. Riwayat hidupnya pendiri KPUT tahun 1989. Anggota DPRD 3 periode dari tahun 1962 sampai 1967, 1967 sampai 1969, terpilih lagi di tahun 2004 sampai 2009. Sampai hari ini masih menjabat sebagai Ketua Perhimpunan HK Indonesia dari tahun 1969, Ketua Naga Putri Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Pada kesempatan ini narasumber kita Pak Bong Wikong akan menyampaikan beberapa materi, antara lain berkaitan dengan moderasi beragama, hubungan antar manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam situ nanti ada materi-materi berkaitan dengan 5 kebajikan Pancawuli, 8 etika kehidupan, dan juga berkaitan dengan 12 budi pekerti dan etika moralitas. Jadi tanpa mengurangi waktu yang ada, kita sambut Pak Bong Wikong dengan aplaus yang meriah. Kepada Bapak Bong Wikong, kami persilakan. Kita mulai dari moderasi beragama yang sering kita bicarakan di forum pemerintah. 30 tahun yang lalu, masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, toleran, gotong royong, dan dapat hidup rukun di dalam masyarakat yang majemuk. 30 tahun yang kemudian, sebagian masyarakat Indonesia sudah menjadi cepat emosi, suka marah, dan tidak toleran. Sikap gotong royong, sifat peduli semakin kendor. Meningkatnya sikap keakuan dan ingin menang sendiri, sikap egois, dan yang sering kita ketemu di dalam kehidupan di masyarakat kita. Pada masa 50 tahun yang lalu, tidak ditemukan ada anak yang berani bantah terhadap orang tua. Saat ini, akibat pengaruh globalisasi, kebudayaan asing, pengaruh kemajuan alat elektronik telah menggeserkan budaya kita yang luhur, mengakibatkan anak terlanjur dimanjakan, tidak mandiri, tergantung pembantu, dan sering kasar pada orang tua. Pengaruh alat elektronik dengan otomatis membuat mereka merasa dunia sudah milik mereka. Lanjut. Remaja seakan tidak punya daya, tunduk tersungkur di bawah jeratan minuman memabukkan, obat-obatan terlarang, dan tontonan yang tak senonoh. Kenakalan remaja, perkelahian antar pelajar, antar kelompok masyarakat akan menimbulkan rasa saling benci. Sudah menjadi penyakit masyarakat. Tata krama, sopan santun,
basa-basi, ramah tamah semakin ditinggalkan. Korupsi, kolusi, pelanggaran HAM, perampasan hak orang lain, dan lain-lain sudah menjadi kejadian sehari-hari. Kemerosotan etika moral akan mengakibatkan masyarakat menjadi ekstrim, radikal, dan pelaku kekerasan. Kondisi era sekarang adalah era kemerosotan moral. Hubungan antara manusia dengan lingkungan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan atasan dengan bawahan, hubungan kakak beradik, hubungan pertemanan sudah tidak beraturan lagi. Orang tua sudah tidak bertindak sebagai orang tua. Anak tidak hubungan orang tua dengan anak, hubungan atasan dengan bawahan, hubungan kakak beradik, hubungan pertemanan sudah tidak beraturan lagi. Orang tua sudah tidak bertindak sebagai orang tua. Anak tidak berperilaku sebagai anak. Hati nurani sudah tidak bekal lagi. Kerukunan keluarga sudah pudar. Angka perceraian meningkat sampai titik yang memprihatinkan. Kita sangat khawatir kehidupan masa depan anak cucu sebagai penerus bangsa akan berantakan. Jika kita tidak serius mengambil langkah, memberikan pendidikan dan bimbingan agar mereka bisa hidup rukun damai dan sejahtera, kami yakin ini adalah harapan dan tanggung jawab kita semua. Untuk memperbaiki kondisi demikian, pada kesempatan hari ini saya coba mengambil tema paket leluhur kita sejak dahulu kala, membawakan 12 kata untuk membina bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada anak cucunya. Yang pertama, siap berbakti. Sebagai seorang anak harus berbakti dan patuh kepada orang tuanya dalam hubungan antara anak dengan orang tua. Sikap santun, hormat, patuh, dan berbakti harus diutamakan. Orang tua sudah banyak berbuat untuk kepentingan kita, maka sangat layak kiranya kalau kita berusaha membalasnya. Jika seseorang tidak punya siap berbakti, orang tua melahirkan kita, khususnya ibu mama kita, di dalam perut mama sudah 10 bulan. Apa yang diberikan untuk janin sampai menjadi bayi? Darah dan energi. Saat melahirkan itu menempuh resiko, sanksi, banyak ibu yang melahirkan itu timbul pendarahan dan meninggal. Sekarang lebih gampang, ada ahli bedah. Saat dilahirkan, siapa yang kasih minum susu, lalu mandikan, kalau belajar merangkak sampai bisa jalan, sampai disekolahkan. Itu sudah upaya dari bayi sampai dia bisa masuk ke bangku sekolah. Itu jerih payah orang tua. Apalagi jika sakit, papa mama itu gantian untuk menunggu menjaga. Sangat tidak baik kalau kita tidak berbakti. Berbakti juga bisa diberikan kepada para guru yang memberikan ilmu kepada kita, sesepuh yang memberikan pengalaman hidup kepada kita, supaya kita hidup lebih matang.
Mengapa orang tua sudah meninggal kita ada kewajiban untuk ziarah makam 1 tahun 2 kali untuk mengenang jasa orang tua kita yang waktu masih hidup. Demikian juga dengan anak cucu. Sekarang itu timbul masalah. Orang tua meninggal, dikremasi, lalu buang ke laut. Tidak perlu bikin kuburan, tidak perlu nisan, hilang sudah. Tidak ada apa, tidak perlu lagi sembahyang supaya anak cucu tidak capek. Katanya, itu benarnya. Anak cucu kita kemudian hari tidak saling mengenal, tidak siap. Tugas dia itu setahun 2 kali mengadakan ziarah makam untuk mengenang jasa orang tua. Kalau dibuang ke laut, apa yang terjadi ya kita nggak tahu. Karena orang sudah meninggal, ya kita nggak tahu arahnya kemana. Apakah dia masih bisa lihat-lihat ke rumah? Apakah dia sudah masuk ke alam lain? Kita nggak tahu. Kalau kita setahun 2 kali ziarah memberikan doa supaya dia itu cepat lahir kembali, itu namanya siap. Kalau orang tua kita yang masih hidup di rumah, kita sebagai anak kita laksanakan siap. Apa gunanya kalau kita rajin sembahyang ke vihara? Di rumah ada 2 Buddha, kalian tidak hormati. Apalagi orang tua sudah pikun, anak-anak merasa ini beban, ya bikin repot saja. Akhirnya orang tua diantarkan ke rumah jongkok. Apakah tindakan itu betul? Sangat menyedihkan bagi orang tua. Bagaimana kalau itu dilaksanakan akan dibalas oleh anak cucu kita? Kalian juga kalau sudah tua akan dilakukan karena belajar sama orang tuanya. Lanjut. Harmonis. Ini kakak beradik. Sebagai kakak harus mengayomi, menjaga adik-adiknya. Sebagai adik harus menghormati kakak abang dia. Ini saling memelihara. Kalau keluarganya kakak, di dalam keluarga kakak beradik rukun, orang tua senang. Kalau sudah cakar-cakaran, tengkar, berpisah, berebut harta, sangat menyedihkan bagi orang tua. Demikian juga kalau kehidupan bermasyarakat. Kita paham semua agama diturunkan oleh Tuhan, oleh Dia dengan berbeda-beda. Yang intinya bagaimana membentuk hati nurani manusia. Setiap manusia memiliki kejiwaan muda. Kalau dia sudah menghadapi sesuatu akan muncul kepedulian, kasih sayang. Kalau dari antar agama ini saling berselisih, itu juga nggak baik, sama dengan kakak beradik tidak rukun. Nah, itu akan membawakan kehidupan bermasyarakat jadi goyang, jadi kacau. Lanjut. Setia. Kita harus setia kepada keluarga, kepada bangsa dan negara. Setia kepada keluarga, kita harus bisa menjaga nama baik keluarga, nama baik orang tua. Kalau kita berbuat yang jelek di luar, orang akan nanya, lu kok begini, kurang diajar ini anak oleh orang tua. Ya. Nah, dia akan tanya, oh ini anaknya si A, ini kakeknya si B. Kita bawa keluarganya. Kalau di rumah tangga kita setia menjaga nama dan martabat keluarga. Demikian juga dengan
bermasyarakat. Kalau kita serang ganggu keributannya masyarakat, juga kita baik membuat stabilitas di daerah itu tergoyah. Apalagi kita tidak setia kepada negara. Negara ada kesusahan, sebagai masyarakat, sebagai rakyat punya beban. Kalau tidak ada negara, mana ada rumah tangga. Meko nari yujian. Rasa percaya. Jadi seseorang itu harus memiliki rasa kepercayaan pada lingkungannya. Itu penting. Dulu kalau ada kesusahan, minjam sama teman, nggak perlu pakai kwitansi pinjam. Sampai waktunya harus tepat janji dan mampu selesaikan. Kalau tidak mampu bayar waktu itu, tinggal kasih tahu saya masih dalam kesulitan. Nah, dia tidak persoalkan. Kalau ada uang, baru kita kembalikan, dia bisa terima. Saat sekarang akal-akalan, bohong, pinjam tak mau bayar, malah berturut-turut pinjam. Itu sebagai kewajiban. Itu yang tidak betul. Karena SIM-nya itu udah hilang. Kalau jadi orang di masyarakat sulit cari makan. Orang lihatnya takut. Oh itu jangan dekat lah itu. Biasa utang tak bayar. Itu ngomongnya itu janjinya tak pernah tepat. Itu bohong semua. Jadi suatu kesan yang negatif. Tadi yang 4, xiao ji zhong xin, itu kita memberikan pembinaan kepada anak sebagai wujud pembinaan agar anak ini supaya bisa tegak lurus ke depan. Dia punya dasar, ya kan, tahu bagaimana xiao ji zhong xin, supaya ke depannya itu dia bisa berjalan tegak lurus. Lalu berikutnya ini li yi yan qi, ada 4 huruf lagi. Kehormatan. Kita hidup bergaul, semua kita harus melakukan kehormatan sama orang, penghargaan, toleransi. Kalau ketemu pagi udah minum kopi, orang senang. Hanya kalimat yang singkat saja. Ni hao. Orang sudah punya perasaan senang. Kalau semua mentaati sopan santun, basa-basi, ramah tamah, pergaulan kita itu akan baik. Kalau kita sombong, orang lihat kita itu, wah itu jangan dekat lah. Termasuk aturan. Peraturan pemerintah harus kita hormati supaya jangan kita dapat kesusahan melanggar. Kalau kita melakukan sesuatu, loyalitas, kita harus memikirkan masalah ini, tindakan kita ini apakah sesuai, pantas dilakukan, apa tidak sesuai, atau sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau memahami dengan bertindak pandangan begitu, dia tidak akan merugikan orang lain dan bermanfaat kepada masyarakat. Integritas, sikap integritas, kejujuran yang bersih, tidak rakus terhadap harta yang bersifat korup, tidak merampas hak orang lain. Jadi pemimpin negara yang cinta sama rakyatnya, yang dapat dijadikan panutan. Jadi orang itu harus tegak lurus. Tidak kita mengambil orang, kita harus hati suci, ya kan? Harus saling peduli. Itu dia. Jadi pemimpin pun harus jujur, harus tegak, bisa menjadi pemimpin rakyat.
sebagai orang tuanya bagi rakyat. Fumu wan. Rasa malu. Manusia memiliki sifat malu yang dapat digerakkan oleh nalurinya. Menilai mana yang baik dan jelek, benar dan salah. Dengan rasa malu itu, setiap manusia berjalan pada kebenaran. Sikap suka menjelek-jelekan orang lain dan membuka aib orang harus dihindari. Jauhi sifat yang hina, buruk, aib, keji, rendahan, agar tidak jatuh ke lembah kehinaan. Ini kejadian di mana-mana yang saat sekarang ini. Kalau dengar gosip suka jelek-jelek, itu tidak baik. Orang akan sakit hati, dia akan balas. Lebih baik ya kita nasihati, jangan disebarluaskan. Kalau ada yang tidak betul, jangan jadikan gosip. Orang akan nilainya itu negatif. Kalau kita melakukan sesuatu, kita harus melihat kalau ini dilakukan bisa tidak memalukan. Misalnya kita sebagai mengkonsumsi narkoba, itu sudah negatif. Orang tua kita akan terbawa-bawa. Sama dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Kalau kita tahu rasa malu dan tidak gampang menjelek-jelekin orang, itu akan banyak teman. Jadi sikap kita itu positif. Lanjut. Kebajikan. Kewajiban kita membuat kebajikan kepada sesama manusia. Pada saat kita memikirkan kepentingan sendiri, diri sendiri, juga memikirkan kepentingan orang lain. Orang yang bijaksana selalu mengasihi orang lain. Dia tidak akan mencelakakan orang lain. Kebajikan. Kalau kita hadapi sesuatu, kita harus lakukan sikap sering menukar posisi. Kalau saya melakukan ini kepada orang lain, bagaimana kalau kita jadi dia? Perasaan kita bagaimana? Ada pertimbangan bolak-balik. Dan orang yang tajib tidak akan mencelakakan orang lain. Dia memutuskan sesuatu harus dengan bijaksana. Lanjut. Kasih sayang. Semua manusia pada dasarnya berasal dari satu, sehingga semuanya adalah serumpun. Jangan sampai ada perbedaan-perbedaan yang dapat mengundang pertikaian berdasarkan ras, keturunan, warna kulit, golongan ataupun agama. Semua manusia harus saling menyayangi dan saling bekerja sama. Semua manusia berasal dari satu kandungan alam semesta. Jangan dibesar-besarkan perbedaan antara aku dan kamu. Semua harus saling membantu, bekerja sama demi menjaga keharmonisan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat. Kalau manusia punya kasih sayang, sebetulnya pada diri kita sendiri itu ada kejiwaan sudah. Coba kita tidak menyadari, tidak menimbulkan. Kita menghadapi, kita melihat ada orang tuanya berat. Spontanitas kita akan merasakan membantu agar bisa mengantarkan orang tuanya nyebrang supaya tidak kecelakaan. Kita melihat orang kesusahan, spontanitas kita peduli, membantu, mau berbagi. Yang biasa kita berbagi paket, ya, bantu rumah contoh, panti asuhan, kasih sayang. Semua agama itu mengajarkan kasih sayang. Jadi menghadapi ada pergaulan di masyarakat harus ada kesabaran, tidak emosi, dengan memahami masalah, akan menimbulkan dengan sikap berkeadilan,
Inten, ya kan, sama rata. Kalau itu sikap yang ini, ya kita bisa hidup dalam keharmonisan, rukun damai. Ke-12 kata ini kalau dijalankan dengan baik akan membawakan dunia damai. Nah, sekarang di Barat dalam 30 tahun ini masyarakat Barat sudah mulai belajar kembali ajaran-ajaran Tridharma. Karena mereka itu sudah memahami Tridharma akan membawakan ajaran Tridharma membawakan kedamaian dunia. Di situ banyak leluhur kita yang menurunkan ilmunya sudah 5.000 tahun yang silam bisa bertahan. Di bumi ini ada 4 peradaban. Peradaban India kuno, peradaban Mesir kuno, peradaban Tiongkok kuno, dan peradaban Napoleon. Itu 3 sudah hilang. Tinggal adanya itu peradaban Tiongkok. Merosotnya budaya kita 4 generasi karena penjajahan negara Barat. Tiongkok, sebagian Tiongkok dikuasai dan dijajah oleh orang Barat. Untuk memasukkan budaya Baratnya itu ke Tiongkok. Syukur, ya kan? Bukan mereka bisa merubah kebudayaan Tiongkok, malah diserap oleh Tiongkok menjadi nilai tambah. Orang Tiongkok bisa berbahasa Inggris, orang Amerika nggak mampu belajar Mandarin. Makanya oleh pemerintah Tiongkok saat ini mendirikan banyak sampai ke Afrika. Jadi untuk menyebarkan budaya luhur Tiongkok supaya dari Barat bisa memahami. Karena dunia sudah berubah. Bisa paham tadi? Banyak saya tanya sama anak muda, tidak pernah dengar. Makanya kita coba dari Malaysia, dari Magabu, jadi ini mengangkat, adakan sekolah mingguan, pencerahan kepada regenerasi supaya mereka jangan putus. Untuk saat ini budaya kita yang ajaran dari Tridharma ini sudah putus 4 generasi. Kalau generasi kami sudah tidak ada lagi, anak muda nggak ngerti. Coba bayangkan. Jadi di masyarakat akan hilang etika moral. Lima hubungan antar manusia. Ulut. Hubungan suami istri. Hubungan orang tua dengan anak. Senior dan junior, atasan dan bawahan, pertemanan. Suami istri harus punya tugas yang berbeda. Suami punya kewajiban mencari nafkah di luar untuk kehidupan rumah tangga. Ya, sebagai kepala keluarga punya kewajiban. Sebagai istri punya kewajiban, punya tugas mengurusan rumah tangga, mengurusi rumah tangga, dan mengasuh anak, mendidik anak jadi orang. Ada yang sekarang itu kan sedang kesamaan gender, saya bilang salah. Anda laki nggak bisa melahirkan, perempuan bisa. Tahu sudah kalah. Sama dengan permasalahan perkawinan. Selama ini kan meningkat tingkat perceraian. Mengapa? Karena kita memahami bagaimana fungsi dan toleransi antara suami istri. Jangan selalu kita salahkan kepada suaminya. Wah ini gini, lalu di luar ada gini. Mengapa bisa? Kita introspeksi. Belum tentu 100% suami Anda ini salah. Mungkin 70%. 70% dia itu salah, keliru. Kita punya kewajiban 30%. Mungkin kita laksanakan sampai membuat dia itu menghadap keluar.
terjadi percecokan. Ya coba kita carikan waktu ya bicarakan baik-baik antara suami istri. Ya kan? Sudahlah, ya kan kita saling payung, makan, ya kan? Kita anak-anak. Anak ini kalau kita ribut sampai cerai, si anak ini mau kemana? Kita sering cekcok di rumah. Kedengaran anak, dia nggak betah di rumah, dia pasti keluar. Kalau dia belajar ikut budaya di luar itu yang positif. Kalau yang jelek, tambah banyak kenakalan remaja, broken home, kejadiannya begitu. Anak korban, tidak jadi. Sering saya ingatkan, sudahlah anakmu itu kau perlu, kalian dua punya, jangan ditelantarkan. Itu, oke, lanjut. Seniakan dunia. Sekarang ini kan tidak ada lagi apa itu sapa. Oh, asuh aku tidak lagi. Hilang itu bagi anak-anak. Kalau ada orang tua keluarga yang kunjung ke rumah, dia hanya tahunya main handphone. Dipanggil, nak, ya, nggak hiraukan. Dulu lihat ada yang tamu datang cepat dia masuk ke rumah kasih tahu orang tua. Ada akong datang, ada asuh datang, ada ayi datang. Sekarang hilang, egonya muncul. Dia nggak mau peduli lagi. Saya bilang kalau ada hari besar harus bawa anak berkunjung ke keluarga, ke famili, supaya bisa saling kenal. Sopan santun, sapa harus kita ajarkan. Karena kalau sekolah sekolah nasional, dia tidak bedakan aku apa paman, asuh paman, adi bibi, aku bibi. Kalau kita nggak jelaskan beda ini, si anak ini nggak ngerti. Ada yang buat ada teman menyelenggarakan perkawinan, kan keluarga itu. Ya si anak muda ini menyampaikan bahwa ini orang tua, ya kan, mama saya. Dia tak mampu menjelaskan mama yang mana, mama kandung dan mama pihak perempuan. Dikiranya bapaknya kawin dua. Semua mama. Waktu silaturahminya itu salah paham. Karena ya dia nggak bisa bedakan. Ada yang membedakan, wah kalau paman, akiu itu kan kakak beradik dari pihak mama. Ada yang bapak angkat. Ya. Waktu upacara perkawinan, mana yang lebih duluan, mana yang lebih tinggi tingkatannya. Ya. Dia bilang bapak angkat yang lebih tinggi. Lo lupa dengan mama, kakak beradik yang mama. Seharusnya dah mama yang lebih tinggi, akil yang lebih tinggi daripada bapak angkat orang luar. Tidak ada hubungan darah. Karena ya tadi tidak pernah ada pembinaan, ya kan? Ya seenaknya. Ya, mulai hari ini kita coba meluruskan panggilannya. Kasih. Atasan dan bawahan. Jadi pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin harus mampu mengayomi, ya bekerja sama yang baik dengan bawahannya. Bawahannya baru merasakan saya dipercaya, saya difungsikan, baru ada kerjasama timbal balik yang baik. Jangan sampai ada atasan yang karena saya yang berkuasa, tahu bawahan saya suka marah-marah, akan menjauh. Tidak sama. Itu yang harus dihindari. Karena kita sama-sama. Nah, kalau tanpa bawahan, saya jadi atasan pun tak ada fungsi. Tidak ada yang mampu membantu saya melaksanakan sesuatu. Nah, ini yang hubungan ini. Nah, lanjut. Pertemanan. Kita bergaul harus dengan teman yang yang baik. Kalau kita akrab dengan teman baik, suatu hari kita berteman dengan teman yang jelek,
Teman yang baik akan menghindar, menjauh dari kita. Kita akan terjerumus. Itu yang harus diperhatikan. Sekarang ini kan ada teman baru, teman lama ditinggalkan. Udah paham. Ini kita kasih title. Masih. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Komprikom yang telah memaparkan tentang 5 kebajikan Pancabodi, 8 etika kehidupan, 12 budi pekerti dan etika moralitas, dan juga yang terakhir adalah 5 hubungan antar manusia. Jadi sedikit kesimpulan dari saya, apabila semua yang telah dijelaskan yang bisa kita jalankan dalam berhubungan antar individu, baik dengan orang tua, dengan saudara sekandung, suami istri, dengan atasan, bawahan, maupun dengan teman, niscaya kehidupan ini akan damai dan terekam. Jadi pada sesi ini Pak Komprikom selaku narasumber akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya tentang materi yang dibawakan ini. Sesi pertama saya membuka 3 sesi untuk 3 orang. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau bertukar pendapat dengan narasumber kita, waktu dan tempat kami persilakan. Kalau ada yang mau tanya silakan. Thì các buổi đi phòng học có người tôi phải là trong tổ cho về em ví dụ trong tại sao còn học là làm sao đi. Selamat pagi Pak Kom, saya dari Pemangkat. Yang saya tidak tanya apa, cuma tadi yang ada 12 pertanyaan, kalau lebih baik itu dirumuskan sebuah buku lebih bagus. Jadi kita bisa mengajarkan yang lain.